Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan membahas soal fisika ya. Di sini soal kelas 11. Soal PTS semester 1 ya. Gaya pada tali kedua atau T2 pada gambar di bawah adalah titik-titik. Nah, di sini gambarnya ya. Nah, berarti nanti yang dicari ini ya, T2 nih, berapa nih nilainya. Jadi soal ini soal tentang kesetimbangan ya. Nah, jadi kalau eh, setimbangan itu berarti kondisi sistem ini tuh diam. Nanti syaratnya itu nanti sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sama sigma tau sama dengan 0 ya. Nah, itu syarat daripada kesetimbangan ya, atau inti dari konsep kesetimbangan. Nanti kita lihat gaya-gaya yang ada di sistem ini. Nah, berarti di sini ada beban ya, ini 6 kilo nih masanya. Maka beban ini memiliki berat atau gaya berat sebesar 60 Newton. 6 dikali 10 ya, dikali percepatan gravitasi gitu. Maka gaya berat daripada beban ini itu 60 Newton. Nah, misalkan diilustrasikan itu, maka titik ini itu ibarat titik 0 ya pada apa nih, grafik Cartesius ya. Ini X, ini Y gitu. Maka ini ibarat titik 0. Nah, di sini ada gaya T1, T2 dan T3. Nah, sebenarnya untuk gaya T1 sendiri itu sama dengan 60 Newton jadinya gitu. Untuk gaya T1 nih. Untuk gaya tegangan tali T1 itu 60 Newton sebenarnya nanti nilainya. Nah, kita lihat di sini sigma Fy dulu nih sama dengan 0. Nah, kita lihat nih gaya-gaya yang sejajar sumbu Y atau yang vertikal nih. Ada gaya apa aja? Nah, pertama ada gaya T3Y ya. Nah, jadi kan ini materi kelas 10 ya, vektor. Kalau yang miring kayak gini kan ingat memiliki komponen X dan Y. Nah, berarti ini sigma Fy, maka T3 komponen Y yang ke atas ya arahnya. Kemudian dikurang T1 karena arahnya ke bawah ya, T1. Maka dikurang sama dengan 0. Maka nilai daripada T3Y itu sama dengan T1, sama dengan ini ya, 60 Newton gitu. Nah, kemudian kita mencari T3-nya ya. T3Y itu kan berarti sudut yang di sini itu 45 ya. Karena yang diketahui di soal di sini 45, maka di sini juga sebenarnya 45 gitu. Maka T3 dikali sudut sini 45, maka pakainya sin ya, sin 45 gitu. Nah, untuk mencari T3-nya berarti T3Y dibagi sin 45. Nah, T3Y-nya sendiri ini ya 60. Sin 45 itu nilainya setengah akar 2. Nah, 60 dibagi setengah itu kan 120 dibagi akar 2. Nah, ini di penyebutnya tuh di ini ya, di sederhanain gitu, dikali akar 2 per akar 2, maka jadinya 60 akar 2 Newton untuk nilai T3-nya. Nah, kalau udah tahu T3-nya, nanti kita pakai sigma fx ya untuk mencari nilai T2-nya. Nah, sigma fx sama dengan 0. Nah, ini T3x ya. Jadi gaya tegangan tali 3 komponen X yang arahnya ke kanan. Nah, T2-nya ke kiri, maka dikurang T2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari T2-nya berarti kan T2 sama dengan T3 komponen X ya. T3 komponen X, maka T3 sudut di sini 45 ya. Ini maka cos ya jadinya pakainya. Cos 45 derajat. Nah, T3-nya sendiri ini ya 60 akar 2. Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, ini 30 ya.
60 kali setengah, kemudian akar 2 dikali akar 2, 2. 30 kali 2, 60 Newton. Jadi jawabannya untuk soal ini itu yang A ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya nih. Nah, di sini masih soal tentang kesetimbangan ya. Gaya tegangan pada tali kedua atau T2 pada gambar di bawah adalah titik-titik. Ini ya. Nah, ini prinsip pengerjaannya sama ya. Dipakai sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, berarti di sini juga kan ada W ya. Berat daripada beban ini yaitu 40 Newton. Maka nanti nilai T1 itu juga 40 Newton. Nah, ini gambar sederhananya ya. Berarti ini titik nolnya nih. Kita sigma Fx dulu nih. Kita cari sama dengan 0. Nah, berarti komponen yang di X itu kan ada apa aja nih? Ada T3 ya. T3 dan T2 itu kan miring, maka T3 itu punya komponen X, begitupun T2 dia punya komponen X. Nah, kalau T3 komponen X atau T3X itu nanti arahnya ke kanan ya, maka positif. Nah, sedangkan T2X itu arahnya ke kiri, maka dikurang T2X sama dengan 0. Nah, jadi di sini T2X sama dengan T3X. Nah, di sini T2X kan ini ya, sudutnya di sini 37, maka di sini juga 37. Nah, kalau di sini 53 derajat, maka sudut di sini juga 53 derajat. Nah, ini sifat ini ya. Nah, sudut yang saling apa nih? Berhadapan dah. Nah, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya sama sudut di sini itu 53 derajat. Kalau di sini berarti 37 derajat. Maka nanti untuk T2X kan berarti cosnya 37. Nah, kalau T3X itu di sini 53 derajat, maka cos 53 ya. T3 kali cos 53 derajat. Nah, kita jadikan T3 sama dengan ya. Nah, nanti karena untuk kita substitusi ya di persamaan berikutnya gitu. Karena kita tujuannya mau mencari T2. Maka kita jadikan T3 sama dengan, karena ini kan belum diketahui, begitupun ini belum diketahui. Jadi untuk T2 yang ditanya nih, ini tapi belum diketahui, maka kita jadikan T3 sama dengan. Nah, T3 sama dengan itu kan jadi cos 53 derajat ya, ini ke bawah ya. Maka T2 cos 37 derajat dibagi cos 53 derajat. Nah, ini sama dengan cos 37 itu nilainya 0,8 ya. Cos 53 itu 0,6. Maka T2 dikali 0,8 per 0,6. Atau ini disederhanain itu jadi 4/3 T2 gitu. Nah, jadi T3-nya itu 4/3 dari T2 ya nilainya. Selanjutnya kita berarti sigma Fy ya sama dengan 0. Nah, kita jabarkan nih gaya-gaya yang sejajar sumbu Y nih, atau yang vertikal ya. Ada gaya apa aja nih yang ke atas? Nah, yang ke atas kan ada, nah ini T2 miring, T3 miring ya, maka punya komponen Y. Begitupun T3 ya, punya komponen Y. Maka di sini disimbolkan untuk T2 komponen Y itu T2Y yang arahnya ke atas ya, maka ini positif. Begitupun T3Y ya, itu arahnya ke atas, maka ditambah atau positif T3Y. Nah, sedangkan T1 kan arahnya ke bawah, maka dikurang T1 sama dengan 0. Nah, di sini T1-nya sendiri itu kan nilainya 40 ya. Maka ini sebenarnya pindah ruas ke sini, 40-nya jadi positif ya. Kemudian T3Y-nya pindah ke ruas ke kanan jadi negatif. Jadi 40 dikurangin T3Y untuk T2Y-nya gitu. Nah, T2Y-nya sendiri kan sin ya, berarti T2 dikali sin sudut di sini itu 37 ya, maka sin 37 ini 40 dikurangin. Nah, T3Y itu berarti sudut ininya 53 ya, maka sin 53 T2 kali. Nah, ini maaf nih salah ya, harusnya T3 oh enggak, ini kita substitusi ya ininya nih. T3-nya itu tadi yang udah kita cari sebelumnya ya, kita substitusi.
menjadi 4/3 T2. Nah, dikali sin 53 derajat. Gitu. Nah, ini sin 37 nilainya 0,6. Kemudian sin 53 itu 0,8 ya. Nah, 0,8 dikali 4 dibagi 3 itu didapat hasilnya 1,666 panjang ya. Nah, berarti ini kita tulis T2 kali 0,6 sama dengan 40 dikurangin. Nah, ini tadi dihitung didapat T2 dikali 1,066666 gitu. Nah, untuk mencari T2 nya itu kan berarti ini yang ada T2 nya ya, dengan ini yang ada T2 nya, nanti pindah ruas nih yang ini ke kiri nih. Nah, jadi ditambah ya, jadi T2 0,6 atau 0,6 T2 ditambah 1,6666 T2, maka didapat 1,6666 T2 sama dengan 40. Nah, untuk T2 nya kan berarti 40 dibagi ini ke bawah kan, jadi dibagi ya, 40 dibagi 1,6666. Nah, ini didapat hasil itu 24 Newton. Nah, jadi untuk besar daripada tegangan tali 2 ini atau T2 ini itu 24 Newton ya. Jadi yang C ya. Iya ya, yang C jawabannya untuk soal ini. Nah, gitu ya. Jadi untuk kesetimbangan mah sigma fx dan sigma fy sama dengan 0 ditambah sigma tau sama dengan 0 ya. Nah, itu konsep dasarnya untuk kesetimbangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya pembahasan soal ini dan bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.